A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi pada video ke berapa ya nih? Video pertama lah untuk tentang diskusi. Jadi ini adalah video pertama tentang diskusi mutu beton dan baja tulangan. Nah, jadi diskusi kali ini adalah diskusi tentang pertanyaan yang selalu berkaitan dengan mutu tulangan dan mutu beton. Tuh. Jadi kita bahas. Jadi ini pertanyaan yang sudah disediain. Jadi kita bahas secara perlahan berdasarkan materi yang sudah kita jelasin. Nah, pertanyaannya itu, apa yang harus dilakukan jika mutu beton dan tulangan yang diterapkan pada pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan SNI atau standar 28 SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 252 tahun 2017. Jadi yang nggak memenuhi standar ini adalah mutu beton dan mutu baja tulangannya. Tuh. Dan ini fatal gitu. Nah, mutu baja tulangan dan mutu betonnya, ini dia, mutu beton dan mutu baja tulangannya itu tidak sesuai dengan standarnya. Tadi kita bilang bahwasannya ini dia, mutu betonnya kita pakai di sini FASNC 25 MPa dan FY utama itu BJTS 280 BTS 420 dan FY Begel itu BJTS 280. Nah, jika tadi kita bilang mutu betonnya nggak memenuhi syarat, ini 20, mutu betonnya 25 MPa nggak memenuhi syarat dan mutu tulangan yang nggak tercapai 420, ternyata dia bukan yang berdasarkan SNI, apa yang harus dilakukan gitu? Karena di sini sering terjadi di lapangan. Nah, jawabannya itu ini dia, perlahan kita bahas. Pertama, kita harus melakukan pengecekan ulang tentang sudah sejauh mana ketidaksesuaian tersebut. Tuh, jadi jangan langsung kita judgement bahwasanya oh ini gedungnya tidak aman sehingga ujung-ujungnya nanti bakal runtuh, dihantam gempa atau nanti harus kita robohkan. Itu dia. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba oh ini karena kurang sesuai kita robohkan langsung, atau nanti kurang sesuai oh ini bisa langsung terjadi beban gempa, bisa hancur jadinya. Yang kedua, yang poin kedua, setelah kita melakukan pengecekan ulang, maka kita lakukan evaluasi struktur awal dengan bantuan software analisis struktur. Itu dia. Jadi kita lakukan evaluasi. Itu dia. Apa aja yang kita lakukan evaluasi? Kita cek itu dia dulu, itu tulangannya, yang mutu betonnya. Jadi untuk pengecekan mutu beton itu ada beberapa cara. Pertama, kita cek dulu mutu beton menggunakan hammer test. Itu dia. Jadi ini alat hammer test. Jadi berdasarkan mutu beton kuat pantul. Kemudian ada juga menggunakan core drill. Jadi core drill ini dia mutu betonnya itu di core atau dilubangin, diambil sampelnya, kemudian dijutekan di laboratorium. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan cepat rawat gelombang atau UPV, ultra pulse velocity PV. Ini dia nih alatnya, ini detonator pemancar gelombangnya. Jadi ini alat untuk menentukan kerapatan daripada mutu beton tersebut. Jadi di sini pakai yang ini. Jadi seperti itulah cara dalam menentukan mutu beton di lapangan. Tuh. Untuk cara mutu beton lainnya mungkin ada, cuman yang dibahas di sini cuma ada 3.
Selanjutnya untuk menentukan mutu daripada baja tulangan, ini dia. Oh bang, kita udah pakai mutu baja tulangan BJTS 420A. Itu dia. Ternyata ketika di lapangan, di bawah lapangan, dia bukan yang 420A gitu. Ya, ternyata berbeda gitu. Nah, untuk kita mengetahui mutu tulangannya, kita harus cek langsung nih. Ambil mutu tulangan, ambil baju tulangan yang ada di lapangan tuh, kemudian bawa ke laboratorium dan lakukan uji tarik seperti yang jelasin di video kedua 2 tuh. Jadi ambil tulangan dari lapangan nih, kita uji tarik di labor, itu dia, sehingga keluarlah grafik tegangan, sehingga kita tahu berapa mutu yang diterapkan pada lapangan, itu dia. Jadi sebenarnya ini gampang-gampang mudah, cuman ketika sampel yang nggak dapat itu yang jadi sulit, itu dia. Selanjutnya setelah kita evaluasi, nah ini dia, jika hasil menunjukkan aman, maka struktur boleh digunakan. Namun ada catatan nih, namun jika tidak aman maka harus diperkuat, itu dia. Jadi kalau misalnya dia aman tanpa ada syarat apapun, maka langsung boleh digunain, itu dia. Jadi struktur tadi yang kita bilang, nah gambar tadi ya, ini dia, yang tadi dibilang mutu betonnya nggak tercapai dan uji tulangan tak tercapai, ketika kita evaluasi ulang nih struktur yang ini, dia masih dikategorikan aman, gitu dia, menggunakan alat bantu software analisis struktur, ini masih aman tuh, aman tanpa syarat, itu dia. Jadi langsung boleh digunain. Nah ada juga dibilang aman cuman harus ada perkuatan, itu dia. Perkuatan itu kayak mana? Nah ini contoh salah satu perkuatan. Contoh salah satu perkuatan itu menggunakan namanya FRP, itu dia. Jadi ini ada lapisan daripada fiber lembar fiber, jadi ditaruh di balok atau di elemen yang bermasalah, itu dia, sehingga elemen tersebut menjadi lebih kuat tuh. Namun biaya untuk ini biasanya lebih mahal. Kenapa? Biaya perbaikan itu emang rata-rata mahal karena dia prosesnya itu panjang dan gak semudah itu, apalagi gedungnya tuh sudah banyak digunain dan untuk penggunaan aktivitasnya tuh besar tuh. Selanjutnya ada juga perkuatan yang menggunakan sistem lain, mana ya? Saya belum dapat ini. Kemarin sudah disediain tapi nampaknya lupa di print nih atau nggak masuk. Jadi ada juga dia menggunakan sistem jacketing, itu dia. Jadi di betonnya itu misalnya tadi sini balok, jadi baloknya ini nanti dilapisi lagi dengan beton bertulang di luarnya, jadi lebih tebal ya itu. Contohnya misalnya ini profil kolom, kita bilang profilnya 30 cm kali 30 cm. Nah ketika ini kita ingin jacketing, dia tuh ditebelin, kita bilang tebalnya kita bilang 10 nih, 10 kanan kiri. Maka untuk dimensinya menjadi 50 kali 50, itu dia. Jadi makin lama makin besar tuh. Jadi ini yang merah ini adalah beton baru tuh, beton bertulang yang untuk perkuatan elemen kolomnya tuh. Nah untuk bahas tentang perkuatan itu di tahap lanjutan. Nah yang keempat, jika angka keamanan tidak tercapai atau terlalu besar, maka sebaiknya struktur harus dirubuhkan atau dibuat ulang, itu dia. Maksudnya gimana ini? Jadi ketika struktur ini dibilang kita ini untuk meningkatkan keamanan tuh, yang darinya strukturnya itu bermasalah seperti ini dia. Nah ini kita lihat di sini, ini ada 5 buah ruko, 3 ruko hancur, 2 ruko lagi masih berdiri. Nah kita bilang ruko 1, 2, 3 ini kita rubuhkan karena ini kita bilang biaya perbaikan perkuatannya besar tuh, lebih baik kita buang dan kita buat baru. Sedangkan ruko yang lain ini mungkin bisa diperbaiki, itu dia. Namun ketika dibilang ini kita perbaiki, kita cek lagi nih apakah biaya perbaikannya itu
lebih besar ketimbang biaya pembuatan ulang. Itu dia. Jika dia beda-beda tipis, mendingan kita buat ulang aja gitu. Karena nanggung kalau misalnya cuman beda tipis. Jadi istilahnya kenapa kita nggak sekaligus aja buat baru, karena perbedaannya sedikit gitu. Jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi stroke tersebut. Itu dia. Jadi bisa langsung kita rubuhkan gitu. Ini dia. Jadi lima ini kalau misalnya biayanya besar, maka kita rubuhin aja gitu. Kita rubuhin seperti gedung contohnya. Gedung ini kita bilang gedungnya nggak sesuai lagi, maka kita rubuhin dan kita buat baru. Itu dia. Daripada kita perbaiki tapi biayanya terlalu besar. Tuh. Karena di segi perbaikan itu juga berpengaruh besar dalam nilai ekonomi. Itu ya teman-teman, untuk pembahasan tentang apa yang harus dilakukan itu. Jadi jangan langsung kita judge, oh ini karena nggak sesuai harus dirubuhkan. Kan step-stepnya itu enggak gitu, nggak seperti itu dia. Jadi dia ada step by step itu. Jangan langsung kita bilang rubuhkan. Jadi apa bedanya kita dengan orang awam itu? Karena kita kan belajar gitu. Jadi sudah perbedaannya tuh. Orang belajar dengan orang nggak belajar gitu. Itu aja teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pertanyaan bagus, kita insyaallah buat videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.